Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di rumah, wabil khusus teman-teman mata studi pembelajaran fikih kelas C yang kami cintai tanpa terkecuali. Dan yang terhormat Bapak dosen pengampu pembelajaran fikih Bapak Alim Khoiri MSy. Oke, baiklah teman-teman, kali ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan beberapa pemahaman mengenai pembelajaran fikih pada bab konsep teori Toharoh. Nah, dengan nama-nama kelompok sebagaimana berikut, yaitu Denis Aringgadani, Nur Amalina, dan Abdul Kholik Prayogi. Nah, di sini saya sebagai presentator awal perkenalkan, nama saya Nur Amalina dengan NIM 93213749 yang akan menyampaikan mengenai strategi dan metode yang dapat digunakan pada pembelajaran fikih. Menurut Sudirja dan Siregar pada tahun 2004, strategi pembelajaran adalah suatu usaha dengan sengaja menciptakan suatu kondisi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi di sini mencerminkan kebutuhan untuk mempermudah tujuan pembelajaran. Sedangkan metode pembelajaran adalah bagaimana membantu siswa memperoleh keterampilan tertentu. Dengan demikian, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara di mana rencana yang telah disusun ditransformasikan ke dalam kegiatan yang sebenarnya dan tujuan yang telah disusun itu tercapai secara optimal. Nah, ini berarti bahwa metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, metode ini memainkan peran yang sangat penting dalam banyak sistem pembelajaran. Karena strategi pembelajaran hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran, maka keberhasilan penerapan strategi pembelajaran sangat tergantung pada bagaimana guru menggunakan metode pembelajaran tersebut. Nah, maka dari itu, dalam pembelajaran fikih pada bab konsep teori Toharoh ini juga perlu adanya strategi dan metode pembelajaran yang diterapkan agar pembelajaran fikih tercapai secara optimal. Nah, ini kami memberikan suatu saran, beberapa saran, suatu strategi dan metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk pelajaran ini. Yang pertama yaitu ada Jigsaw. Nah, menurut Rusman 2008, model pembelajaran Jigsaw ini dikenal juga dengan kooperatif para ahli karena anggota setiap kelompok dihadapkan pada permasalahan yang berbeda. Namun, permasalahan yang dihadapi setiap kelompok sama. Kita sebut sebagai tim ahli yang bertugas membahas permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian ada langkah-langkah strategi pembelajaran Jigsaw antara lain yaitu yang pertama, peserta didik dikelompokkan ke dalam kurang lebih 4 anggota tim. Nah, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian atau subbab yang sama bertemu dengan kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab mereka. Setelah selesai didiskusikan sebagai tim ahli, tiap anggota kelompok kembali ke kelompok asal dan bergantian menjelaskan kepada tim atau teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi, kemudian guru memberi evaluasi dan diberikan saran atau sebuah lurusan materi agar materinya tidak melenceng. Nah, kemudian ada strategi yang kedua yaitu information shared. Nah, information shared ini adalah strategi pembelajaran untuk mencari informasi atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar di luar kelas. Nah, strategi pembelajaran information share ini bertujuan mengajak siswa untuk berpikir, melatih kemampuan siswa dalam menggunakan struktur kognitifnya secara penuh dan terarah. Kemudian ada beberapa langkah yaitu bagikan untuk yang pertama yaitu bagikan research material atau bacaan, textbook, artikel atau dokumen dan lain-lain. Kemudian disusun sejumlah pertanyaan yang jawabannya bisa dicari pada research material tersebut. Kemudian kita meminta siswa atau mahasiswa untuk menjawab pertanyaan tersebut untuk menumbuhkan persaingan bagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil. Undang mereka untuk memaparkan jawabannya di dalam kelas, yaitu dipresentasikan. Setelah selesai, bahas jawaban yang benar secara bersama-sama dalam sebuah diskusi kelas. Kemudian yang ketiga ada strategi pembelajaran card. Nah, metode card ini adalah segala bentuk pembelajaran
yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri dengan cara menyortir kartu atau memilih kartu. Tujuan penerapan metode ini adalah untuk mengaktifkan setiap individu sekaligus kelompok atau cooperative learning dalam belajar. Jadi dalam metode active learning tipe card sort ini merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik, fakta tentang suatu objek atau mengulangi informasi. Nah, gerakan fisik diutamakan dapat membantu untuk memberi energi kepada kelas yang letih dan bosan. Oke, kemudian ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, bagikan card atau kertas yang berisi informasi atau contoh atau langkah-langkah dalam suatu kategori tertentu. Misalnya nanti adalah wudhu, kemudian mintalah siswa atau mahasiswa untuk mencari kawan yang memiliki kartu dengan kategori yang sama. Setelah menemukan kawan yang memiliki kategori yang sama, minta mereka menjelaskan kategori tersebut kepada keseluruhan kelas. Bila sudah selesai, berikan klarifikasi atau penjelasan yang dianggap kurang. Kemudian ada itu tadi kan adalah sebuah strategi pembelajaran. Kemudian ada metode sebagai bahan ajar yang dapat digunakan. Ada yang pertama ada ceramah, kemudian tanya jawab, kemudian picture and picture. Nah, picture and picture ini adalah kita menyajikan suatu gambar. Misalkan adalah gerakan wudhu atau gerakan tayamum. Kemudian kita menjelaskan bahwa picture and picture inilah caranya untuk membasuh muka, kemudian beginilah caranya membasuh tangan, kemudian ini cara berkumur dan sebagainya. Kemudian ada demonstrasi. Kemudian ada dari kombinasi dari keempat metode. Nah, sebagai kelas yang aktif, sebaiknya kami menyarankan untuk menggunakan kombinasi dari keempat metode ini dengan menggunakan strategi yang telah kita sarankan agar pembelajaran yang disampaikan ini optimal. Begitu. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Abdul Kholik. Saya Abdul Kholik Prayogi, NIM 9321396119, akan menjelaskan tentang pengertian toharoh. Kata toharoh menurut bahasa berarti bersih, kebersihan maupun bersuci. Dan toharoh menurut istilah adalah suatu kegiatan bersuci baik dari najis maupun hadas, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi toharoh merupakan suatu perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian najis dan juga hadas. Baik, najis berasal dari bahasa Arab yang berbunyi an-najasatu, yang artinya kotoran. Najis menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya untuk mengerjakan suatu ibadah. Maka dari itu, sebelum kita beribadah, kita harus membersihkan najis yang berada pada badan kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadas. Bahwasannya hadas itu berarti jika menurut bahasa adalah sesuai dengan peristiwa atau juga dapat diartikan kotoran atau tidak suci. Dan hadas menurut istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak sahnya dalam melaksanakan ibadah tertentu. Dan hadas itu ada dua, yaitu ada hadas kecil maupun hadas besar. Dan untuk membersihkan hadas tersebut ada cara yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan air, dengan berwudu, dengan tayamum maupun mandi.
Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjut dengan teman saya, Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadas dan pengertian najis. Yang pertama yaitu pengertian hadas. Hadas yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu hadasa yahdusu hudusan, yang pengertiannya menurut bahasa adalah sesuatu yang terjadi atau yang berlaku. Nah, sedangkan hadas menurut istilah syara adalah tiap-tiap suatu barang yang berakhir dengan suci, yakni suci dari hadas maupun najis. Nah, kemudian macam-macam hadas. Yang pertama yaitu hadas kecil. Hadas kecil adalah sesuatu keadaan seseorang yang tidak suci, yang disebabkan oleh sesuatu, dan sesucinya itu bisa menggunakan dengan berwudu atau tayamum. Contohnya hadas kecil yaitu seperti membuang air kecil, membuang kentut, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar yaitu keadaan seseorang yang tidak suci yang disebabkan oleh sesuatu dan bersucinya harus dengan mandi wajib. Nah, contoh hadas besar di sini yaitu contohnya seperti keluar mani, kemudian haid, kemudian nifas. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian tentang najis. Najis merupakan lawan dari toharoh, yaitu segala sesuatu yang kotor dan menjijikkan dalam pandangan syara. Nah, najis ialah suatu benda yang kotor dan menjadi penghalang sahnya suatu ibadah. Nah, secara umum najis itu dibagi menjadi dua macam, yaitu najis hukmiyah, kemudian yaitu yang kedua yaitu najis ainiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang sudah tidak terlihat bendanya, atau najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata zatnya, bau atau warnanya, seperti bekas air kencing yang sudah tidak terlihat dan tidak berbau. Kemudian yang kedua yaitu najis ainiyah, yaitu najis yang masih tampak nyata, jelas, baik warnanya maupun baunya. Najis ainiyah itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama yaitu najis mukhafafah, yang kedua najis mughaladah, dan yang ketiga yaitu najis mutawasithah. Najis mukhafafah yaitu najis ringan, atau contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan masih meminum air susu ibu saja. Kemudian cara mensucikannya yaitu cukup memercikannya air kepada najis tersebut, kemudian dilap dengan kain sehingga hilang najisnya. Kemudian yang kedua yaitu najis mughaladah. Najis mughaladah ialah najis berat atau najis yang cukup berat, contohnya yaitu najis anjing, babi, dan keturunannya. Cara mensucikannya yaitu dengan cara membasuh dengan air sebanyak 7 kali, kemudian yang basuhan yang terakhir dicampur dengan debu. Kemudian yang terakhir yaitu najis mutawasithah, yaitu najis sedang. Nah, cara mensucikannya yaitu contohnya yaitu seperti bangkai, terus air liur. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan najisnya terlebih dahulu, kemudian dibasuh dengan air sehingga hilang bau, rasa, dan warnanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.